Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi akuntansi syariah, yaitu pada materi akad musyawarah dengan dosen pengampu Dr. Wermi Eka Putra SEMSI CUQNR CSRS. Baiklah, langsung saja ke slide yang pertama, yaitu menjelaskan tentang definisi akad musyawarah. Menurut Fahrazur Rahman, seorang Deputy Secretary General in the Muslimin Scoutering, secara bahasa al-sihrah berarti ihtihad atau percampuran atau persekutuan dua orang atau lebih sehingga antara masing-masing sulit dibedakan atau tidak dapat dipisahkan. Istilah lain dari akad musyawarah adalah syarikah atau syirkah atau kemitraan. PSAK nomor 106 mendefinisikan musyawarah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan proporsi dana mereka masing-masing. Kemudian dalam musyawarah, para mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu dan kerjasama bersama mengelola usaha tersebut. Di mana modal yang harus digunakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama sehingga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau dipinjamkan pada pihak lain tanpa seizin mitra lainnya. Setiap mitra harus memberikan kontribusi dalam pekerjaan dan dia menjadi wakil mitra lain juga sebagai agen bagi usaha kemitraan. Sehingga seorang mitra tidak dapat lepas tangan dari aktivitas yang dilakukan mitra lainnya dalam menjalankan aktivitas bisnis yang normal. Dengan bergabungnya dua orang atau lebih, hasil yang diperoleh dihadapkan jauh lebih baik dibandingkan jika dilaksanakan sendiri karena didukung oleh kemampuan akumulasi modal yang besar, relasi bisnis yang luas, keahlian yang lebih beragam, wawasan yang lebih luas, pengendalian yang lebih tinggi dan sebagainya. Kemudian adapun jenis dari akad musyawarah berdasarkan pendapat ulama fikih, akad syirkah dibagi menjadi berapa jenis, yaitu satu, yaitu syirkah al-malik mengandung arti kepemilikan bersama yang keberadaannya muncul apabila dua orang atau lebih memperoleh kepemilikan bersama atau suatu kekayaan, misalnya dua orang atau lebih menerima warisan, hibah warisan, sebidang tanah atau harta kekayaan atau perusahaan baik yang dapat dibagi maupun tidak dapat dibagi-bagi. Kemudian yang kedua adalah syirkah al-uqud atau kontrak. Syirkah al-uqud yaitu kemitraan yang tercipta dari kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap mitra dapat berkontribusi dengan modal atau dana dan atau dengan bekerja serta berbagi keuntungan atau kerugian. Berbeda dengan syirkah al-malik, dalam kerjasama jenis ini setiap mitra dapat bertindak sebagai wakil dari pihak lainnya. Syirkah al-quid dapat dibagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama adalah syirkah ad-dan atau syirkah fisik, ini disebut dengan syirkah amal atau syirkah kerja atau syirkah sya'anal atau syirkah pada tukang atau syirkah takabul atau syirkah penerimaan. Yang kedua yaitu syirkah wujud, ia adalah kerjasama antara dua pihak di mana masing-masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal. Kemudian ada syirkah inan atau negosiasi, adalah bentuk kerjasama di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah pihak yang tidak sama. Yang keempat adalah syirkah mufa'adah, adalah bentuk kerjasama di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus sama baik dalam hal modal, pekerjaan agama, ketergantungan, keuntungan maupun resiko kerugian. Kemudian adapun berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK, akad syirkah dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah syirkah permanen, adalah musyawarah yang dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad, jumlahnya tetap hingga akhir masa akad.
PSAK nomor 106 par 04. Kemudian ada yaitu yang kedua adalah syirkah menurun atau musyawarah menurun atau musyawarah mutakasikah. Kisah adalah musyawarah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha musyawarah tersebut atau PSAK nomor 106 par 6. Kemudian adapun dasar hukum dari akad musyawarah. Yang pertama adalah Al-Qur'an. Dijelaskan adalah maka mereka berserikat pada persetiga. Quran surah An-Nisa ayat 12. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Quran surah Sad ayat 24. Kemudian ada As-Sunnah hadis Qudsi adalah Aku atau Allah adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat sepanjang salah seorang dari kedua tidak berkhianat terhadap lainnya. Apabila seorang berkhianat terhadap lainnya maka aku keluar dari keduanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim dan Abu Hurairah. Pertolongan Allah tercurah atas dua pihak yang berserikat sepanjang kedua tidak saling berkhianat. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan keterangan Al-Quran dan hadis tersebut, pada prinsipnya seluruh ahli fikih sepakat menetapkan bahwa hukum musyawarah adalah mubah meskipun mereka masih diperselisihkan keabsahannya hukum dari beberapa jenis akad musyawarah. Kemudian adapun penetapan nisbah dalam akad musyawarah. Nisbah dapat ditentukan melalui dua cara, yaitu satu, pembagian keuntungan proporsional sesuai modal. Dengan cara ini keuntungan harus dibagi di antara para mitra secara proporsional melalui modal yang disetorkan tanpa memandang apakah suatu jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh mitra sama ataupun tidak sama. Apabila salah satu pihak menyetorkan modal lebih besar, maka pihak tersebut akan mendapatkan proporsi laba yang lebih besar. Jika para mitra mengatakan keuntungan akan dibagi di antara mereka, berarti keuntungan akan dialokasikan menurut porsi modal masing-masing mitra. Yang kedua adalah pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Dengan cara ini dalam menentukan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetisi atau waktu kerja yang lebih panjang. Nisbah dapat ditentukan sama untuk mitra 50/50 atau berbeda 70/30. Misalnya proporsional dengan modal masing-masing mitra. Begitu para mitra sepakat atas nisbah tertentu, berarti dasar inilah yang digunakan untuk pembagian keuntungan. Kemudian adapun perlakuan akuntansi PSAK 106. Perlakuan akuntansi untuk transaksi musyawarah dapat dilihat dari dua sisi, pelaku mitra aktif dan mitra pasif. Adapun mitra aktif adalah pihak yang mengelola usaha musyawarah, baik mengelola bisnis, mengelola sendiri ataupun merujuk pihak lain untuk mengelola atas namanya. Sedangkan mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola usaha, biasanya adalah lembaga keuangan. Mitra aktif adalah pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan, sehingga mitra aktif yang melakukan pencatatan akuntansi atau jika tidak merujuk pihak lain untuk ikut mengelola usaha, maka pihak tersebut yang akan melakukan pencatatan akuntansi. Sedangkan mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola usaha, biasanya adalah lembaga keuangan. Kemudian adapun penjelasan mengenai tentang akad dari musyawarah adalah apabila usaha tersebut untung, maka keuntungan akan dibagi kepada para mitra sesuai dengan nisbah yang telah disepakati. Baik persentase maupun periode harus secara tegas dan jelas ditentukan di dalam perjanjian. Sedangkan bila rugi akan dikontribusikan kepada para mitra sesuai dengan porsi modal dari setiap mitra. Hal tersebut sesuai dengan prinsip sistem keuangan syariah, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi harus bersama-sama menanggung atau berbagi resiko. Pada dasarnya, atas modal yang ditanamkan tidak boleh ada jaminan dari mitra lainnya karena pertentangan dengan prinsip untung muncul bersama risiko. Namun demikian, untuk mencegah mitra melakukan kelalaian,
melakukan kesalahan yang disengaja atau melanggar perjanjian yang sudah disepakati, diperbolehkan meminta jaminan dari mitra lain atau pihak ketiga. Baiklah, itulah penjelasan materi tentang akad musyawarah. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ataupun kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian video dari saya. Jika teman-teman belum subscribe channel saya, silahkan subscribe. Saya akhiri, wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.